Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sobat hufat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tugas kita sebagai makhluk adalah beribadah kepada Khalik yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah kita harus berlandaskan kepada fikih yang telah dikodifikasi oleh para ulama berdasarkan kepada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Dan perlu kita ketahui bahwa fikih tidak berdiri sendiri, tetapi ia berkaitan erat dengan adat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, sebelum dalam kesempatan yang lain kita akan membahas secara rinci mengenai fikih, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai adat. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Adab Fid Din, dalam Majmu'atul Rasail, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa setidaknya ada 11 adab kelaziman yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh seorang laki-laki muslim, di mana ke-11-nya akan kita bahas dalam 2 segmen. Di dalam segmen ini kita akan membahas 7 di antaranya. Sobat hufat yang dimuliakan Allah, adab yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah luzumul jum'ah wal jamaah. Senantiasa membiasakan diri untuk menjalankan sholat Jumat dan juga sholat 5 waktu secara berjamaah. Seorang laki-laki muslim yang telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum di dalam kitab fikih, wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat baik sebagai imam maupun sebagai makmum, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu ketika ia memiliki uzur syar'i, baru dia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Contohnya, ketika ia dalam kondisi sakit, maka boleh ia menggantinya dengan sholat zuhur. Atau kemudian seperti sekarang ini kita di masa pandemi, di mana pemerintah menetapkan daerah-daerah tertentu dalam zona merah, maka kemudian MUI atau Kementerian Agama dan organisasi-organisasi Islam kemudian mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan orang-orang untuk melaksanakan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Namun tanpa adanya uzur syar'i, maka seseorang tidak boleh dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat. Ini adalah identitas kita sebagai laki-laki. Ini adalah ciri khas kita sebagai laki-laki. Sehingga kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat secara sengaja, berarti kita telah kehilangan identitas kita sebagai seorang laki-laki. Di samping itu, seorang laki-laki juga sangat ditekankan untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, baik di rumah dengan keluarganya masing-masing ataupun di masjid. Terlebih di saat ini, di mana kita sedang mengalami bencana wabah, di mana Kementerian Agama menganjurkan kita untuk beribadah dari rumah, maka sebaiknya kita menjalankan ibadah sholat berjamaah dengan keluarga kita masing-masing. Yang kedua adalah wanadhafatul malabis, senantiasa menjaga pakaian kita tetap bersih. Ada peribahasa Jawa yang mengatakan bahwa ajining rogo songko wusono, kita dihormati orang lain, derajat kita dianggap tinggi oleh orang lain apabila kita berpakaian yang baik, berpakaian yang bersih. Karena orang akan menilai kita dari pandangan pertama mereka terhadap kita. Apalagi sebagai imam, laki-laki dalam sebuah rumah tangga akan memberikan contoh kepada anggota keluarganya. Apabila kita sebagai laki-laki senantiasa berpakaian yang bersih, yang rapi, maka pasti anggota keluarga kita juga akan meniru. Terlebih kalau kita mau teliti, semua kitab-kitab fikih pasti bab pertama adalah tentang kebersihan. Oleh karena itu,
marilah kita perhatikan apakah pakaian kita sudah benar-benar bersih yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah wa idamatus siwak, senantiasa bersiwak atau menggosok gigi. Membersihkan gigi kita dengan kayu siwak atau menggosok gigi dengan sikat gigi adalah sunnah untuk kita lakukan. Dari sisi kesehatan tentu saja ketika kita terbiasa sikat gigi secara rutin, maka gigi kita akan menjadi bersih dan mengurangi bau mulut dalam mulut kita. Dari sisi ibadah, maka ketika sholat, bersiwak sebelumnya adalah sunnah. Karena ketika kita bersiwak, maka akan mengurangi potensi batalnya sholat kita karena menelan dengan sengaja sisa makanan yang kita makan sebelum sholat. Bahkan ketika kita sholat berjamaah, kita belum tahu apakah di sebelah kita mungkin tadi baru makan pete, baru makan jengkol dan lain sebagainya. Kalau kita terbiasa untuk sikat gigi, maka insya Allah bau-bau mulut yang ditimbulkan oleh makanan itu tidak ada, sehingga mengurangi potensi terganggunya jamaah lain atas bau yang keluar dari mulut kita. Yang keempat adalah wala yalbasul masyhur walal mahkur. Kita sebaiknya menghindari pakaian yang terlalu mewah atau sebaliknya terlalu hina. Berpakaian sebaiknya kita yang sederhana saja dimanapun kita berada. Karena ketika kita berpakaian yang terlalu mewah, berpotensi untuk menimbulkan rasa sombong di dalam diri kita. Misal, kita akan berangkat untuk sholat berjamaah. Kita memakai sarung yang harganya ratusan ribu, bahkan juta. Pakaian kita yang branded yang harganya ratusan ribu. Kopiah kita juga kopiah yang tidak ditemukan oleh orang lain atau tidak lazim dipakai oleh orang lain. Maka ketika kita bertemu dengan jamaah lain di masjid, kita pasti akan terpikir, wah, pakaian saya adalah pakaian terbaik dibandingkan dengan jamaah-jamaah yang lain. Tidak ada jamaah di sini yang memakai pakaian sebaik saya. Maka dari sini, dengan memakai pakaian yang mewah, tentu saja telah menimbulkan rasa sombong, telah menimbulkan rasa ria di dalam diri. Atau sebaliknya, kita juga tidak diperkenankan untuk memakai pakaian yang terlalu hina. Misalnya, pendapatan kita sebenarnya satu bulannya itu 3 juta, 5 juta, bahkan 4 juta, bahkan 8 juta. Tetapi dalam berpakaian kita lebih memilih untuk membeli pakaian yang harganya murah di pinggir jalan, bahkan pakaian yang bekas. Nah, ketika kita pakai itu, orang melihat kita, maka mereka tidak akan tahu siapa kita. Misal kita ustadz, misal kita guru, tapi karena pakaian kita yang buruk, yang hina, mereka akan menganggap hina pula diri kita. Maka di dalam berpakaian, terbiasalah berpakaian yang sederhana, tidak terlalu mewah dan juga tidak terlalu hina. Yang kelima, wala yutilu thiyabuhu takabburan. Jangan memanjangkan pakaiannya karena takabur, karena sombong. Pada masa jahiliyah, semakin kaya seseorang, semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin panjang, semakin longgar pakaiannya. Jubahnya sampai menjulur ke tanah, lengan bajunya sampai telapak tangannya tidak terlihat. Maka ketika di zaman sekarang kita memakai pakaian yang panjang, yang longgar dengan niatan takabur, dengan niatan sombong, itu sama halnya ketika kita hidup di masa jahiliyah. Namun apabila kita memakai pakaian yang longgar, memakai pakaian yang panjang, tidak ada niatan seperti itu, maka hadis tersebut tidak berlaku kepada kita. Namun ketika dalam ibadah, kita tentu saja harus memperhatikan hadis ini. Karena meskipun tidak ada niatan kesombongan di dalam diri kita di dalam memakai pakaian yang panjang, perlu kita perhatikan. Ketika kita memakai sarung, sarung kita menjulur ke tanah, sehingga ketika kita berjalan kemudian apapun itu terkena sarung tersebut, maka kemungkinan sarung kita akan terkena kotoran binatang dan najis-najis yang lain, sehingga sarung kita tidak bisa kita pakai untuk beribadah. Di samping itu,
Ketika lengan baju kita juga terlalu panjang, juga akan mempengaruhi ketika kita bersujud. Karena telapak tangan kita adalah bagian dari rukun untuk bersujud. Kalau tertutupi oleh lengan baju kita, tentu saja sujud kita tidak sah. Kalau sujud kita tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah. Yang keenam adalah wala yuqassiruha mutamaskinun. Jangan kita memperpendek pakaian kita karena bakhil. Yang dimaksud di sini adalah janganlah kemudian kita membeli pakaian yang terlalu ketat atau terlalu pendek, karena tentu saja itu tidak elok untuk dilihat oleh orang lain. Misal kita selaku seorang muslim tidak elok rasanya ketika kita bepergian keluar rumah hanya memakai celana yang panjangnya tidak sampai kepada mata kaki kita, atau bahkan hanya sampai kepada lutut kita. Atau kemudian kita sebagai seorang muslim kemudian kita memakai baju yang terlalu ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuh kita. Tentu itu sangat tidak pantas, tidak elok dilihat oleh orang lain. Islam adalah agama yang mengajarkan sopan santun kepada kita. Maka baiknya kita jangan memakai pakaian yang terlalu ketat, terlalu kecil, terlalu pendek. Tapi pakailah pakaian yang proporsional, yang wajar, yang standar, yang elok dilihat oleh khalayak ramai. Yang ketujuh adalah wala yukthiru talafut fi masyiati. Jadi laki-laki itu jangan suka tengok sana tengok sini, jangan genit, karena kewibawaan kita itu tergantung bagaimana cara kita memandang. Semakin genit kita, semakin mata keranjang kita, maka kehormatan kita, kewibawaan kita akan jatuh di mata orang lain. Ingat, dari mata akan turun ke hati. Dari kita melihat sesuatu, maka bisa jadi itu awal dari maksiat. Bisa jadi dari pandangan itu kemudian setan datang menyusup ke dalam mata kita, turun ke hati kita, kemudian akhirnya kita melaksanakan di dalam perbuatan di mana berakhir dengan perbuatan maksiat. Untuk itu, sebagai seorang muslim, mari kita jaga mata kita jaga pandangan kita, jangan sampai kita melakukan maksiat mata. Sobat Hufat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dari 11 adab yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Adab Fid Din, telah 7 poin yang kita bahas. Insya Allah selebihnya akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.